Ini judulnya ya. Ini judulnya. Jadi dia membawa aku ke padang. Harusnya apa yang biasanya kan kalau kita suka nyanyi ya, Mazmur 23, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, tapi dicoret. Ya bukan ke padang yang berumput hijau tapi ke padang gurun. Harapan kita Tuhan membawa kita ke padang yang berumput hijau. Seperti kita tahu ya, di Mazmur 23 itu ada nyanyian yang mungkin kita semua sudah hafal semua ya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi kalau Tuhan gembala kita percaya bahwa Dia akan memenuhi, mencukupkan, kita tidak kekurangan apa-apa, kita aman, keadaan kita baik-baik saja. Seperti domba yang dipimpin oleh gembala ke padang yang berumput hijau, bisa kenyang, memamah biak, sejuk gitu kan. Kalau di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang ya, bukan air yang berpusar gitu, yang bisa narik ke dalam, yang berbahaya atau yang seperti apa di pantai selatan ombaknya besar gitu ya, bisa menggulung orang. Nah, tapi ke air yang tenang, yang menyejukkan gitu ya, seperti domba dibawa. Wah, senang sekali kalau domba dibawa ke padang yang berumput hijau, ada sungai yang segar gitu ya. Nah, terus dikatakan di sini, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ya, ketika malam mau pulang ke kandang, dombanya dipimpin di dalam kegelapan, tetap dombanya tenang. Kenapa? Karena ada eh, gembala yang bawa gada dan bawa tongkat ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Wah, luar biasa ini bahkan ya. Ada lawan-lawan, ada serigala, ada segala macam, tapi mereka merasa aman. Recording in Kan progress. dijaga oleh gembala ya, sehingga mereka bisa makan dengan kenyang. Nah, harapan kita itu seperti ini ya. Tetapi tidak selalu Tuhan itu membawa kita ke padang yang berumput hijau. Ini kontrasnya ya. Padang yang berumput hijau, langit yang biru, sejuk, banyak pohon. Kalau itu seekor domba, seekor rusa, ya, seekor kambing, mungkin bisa kenyang. Tapi bagaimana kalau dibawa ke padang gurun, panas, terik, gersang, nggak ada air, ya. Tapi kenyataannya kadangkala Tuhan tidak membawa kita ke padang yang berumput hijau, kadangkala Tuhan memimpin kita ke padang gurun. Ya. Di mana ayatnya? Oh, ada. Ketika bangsa Israel berseru-seru ketika mereka ditindas oleh orang Mesir, mereka berseru-seru, Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Tapi dibawa kemana? Ketika dibebaskan dari perbudakan Mesir, itu kan sebuah mereka rayakan sebagai hari raya Paskah ya. Jadi Paskahnya orang Yahudi digenapi di dalam perjanjian baru dengan Paskahnya orang Kristen. Jadi Paskahnya orang Yahudi itu bagaimana mereka merayakan ya bahwa Yahweh melepaskan mereka dari perbudakan Mesir melalui Musa ya, dan itu digenapi kelak di dalam Paskah 2000 tahun kemudian, bagaimana Yahweh membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa melalui Yesus Kristus, gitu kan? Nah, jadi ketika mereka berseru-seru karena perbudakan Mesir, mereka berseru-seru kepada Yahweh, dan Yahweh membebaskan mereka dari perbudakan itu. Ya. Dan mereka menjadi umat Yahweh, ditebus oleh Yahweh, dibebaskan dari perbudakan Mesir dengan tangan yang kuat. Ya, dengan tangan yang kuat, tulah bertubi-tubi kepada Firaun dan apa itu masyarakatnya. Wah, tulah bertubi-tubi itu kan dengan menunjukkan tangan yang kuat. Ya. Dan mereka dilepaskan, dibawa ke padang gurun. Nah, di padang gurun pun awalnya ketika mereka belum masuk ke padang gurun, sampai terakhir itu Firaun itu betul-betul dihabisi.
laut terbelah, dihabisilah Firaun di sana dengan seluruh ininya. Nah, sejak itu mereka setelah lepas dari kejaran Firaun itu, Miriam mengambil rebana dan menari-nari. Ore kita lepas, ore kita bebas. Wah, menari-nari Miriam ya, memimpin perempuan-perempuan. Nah, tapi setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Perjalanan mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Kalau malam ada tiang api, kalau siang ada tiang awan. Ya, tiang awan bergerak, mereka harus bergerak. Tiang awan berhenti, mereka harus berhenti. Tetapi tiang awan dan tiang api ini memimpin mereka di padang gurun. Mereka tidak juga masuk ke tanah Kanaan. Nah, apa maksudnya? Ya, seringkali kita berpikir, wah ada tiang awan ya, wah ada tiang api ya, wah ada pimpinan Tuhan. Dan mereka sedang dipimpin menuju tanah Kanaan. Ada tiang awan, ada tiang api, ada pimpinan Tuhan di sana. Tetapi di tengah-tengah pimpinan Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat kemana Tuhan memimpin mereka. Tuhan memimpin mereka menemukan daerah di Masa dan Meriba di mana tidak ada air. Airnya pahit. Itu pimpinan Tuhan loh. Tuhan memimpin mereka ke padang gurun di mana tidak ada makanan. Dan mereka menggerutu. Apa nggak ada kuburan di tanah Mesir gitu kan? Sampai kita harus mati di sini karena nggak ada makanan. Dan terus mereka mengkhayal, wah dulu di padang di Mesir ada semangka, ada ini, wah di sini nggak ada ya gitu. Coba, pimpinan Tuhan tidak selalu ke padang yang berumput hijau terus. Kadangkala Tuhan memimpin kita dengan tiang awan dan tiang api yang menyatakan adanya kehadiran Tuhan, adanya pimpinan Tuhan justru ke padang gurun, di mana ada ular beludak, di mana ada tempat yang gersang tidak ada air, bahkan ada air tapi airnya pahit. Bahkan ada musuh yang menghadang mereka. Mereka dipimpin ke padang gurun dan mereka bertemu dengan orang-orang Amalek. Mereka harus berperang. Mereka dipimpin ke padang gurun dan mereka nggak bisa makan, nggak ketemu makanan. Nah, apa tujuan Tuhan? Seringkali dalam hidup kita menyangka banyak orang Kristen pada umumnya punya konsep seperti agama-agama di luar sana. Bahwa kalau kita hidup benar, kalau kita baik-baik, kalau Tuhan itu sayang sama kita, maka Dia akan menjaga hidup kita nggak akan kekurangan, kita hidupnya baik-baik saja, ekonomi kita baik-baik, keluarga kita baik-baik, pernikahan kita baik-baik gitu ya. Semuanya baik-baik saja, pekerjaan kita baik-baik, semua baik-baik saja, gajian tambah naik gitu ya. Sepertinya semua bunga ikut bernyanyi gitu ya. Keluar rumah semuanya ceria gitu. Nah, dan kalau kita menghadapi permasalahan-permasalahan seringkali kita bertanya, apa salahku? Atau mungkin kalau kita melihat orang yang bermasalah, kita akan menjudge gitu ya. Seperti sahabat-sahabat Ayub. Menjudge Ayub. Ayub, kamu pasti ada salahnya. Sampai kamu kayak begini nih dipukul Tuhan bertubi-tubi. Sampai kamu punya masalah bertubi-tubi kayak begini. Tapi coba kita renungkan. Ketika Israel ditebus oleh Yahweh dari Mesir, mereka dibawa tidak langsung masuk ke tanah Kanaan, tetapi ke padang gurun. Dan mereka ketemu masalah demi masalah demi masalah dan mereka berputar-putar di situ. Dalam tuntunan Tuhan. Ingat, dalam tuntunan Tuhan. Mereka dibawa ke sana, mereka dibawa ke sini. Mereka dalam tuntunan Tuhan yang berupa tiang awan dan tiang api. Ya. Nah, di dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai 5 dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Jadi mereka berjalan di padang gurun, ingat atas kehendak Tuhan. Dan memang Tuhan memimpin. Di mana mereka berhenti, di mana mereka berdiam. Bukankah itu atas kehendak Tuhan? Kalau tiang awan berhenti, mereka harus berhenti. Tiang awan bergerak, mereka harus bergerak. Selama 40 tahun.
Apa maksudnya? Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi setelah Tuhan menebus orang Israel, ya, setelah Tuhan menebus kita, kita mengenal Tuhan, kita jadi Kristen, seringkali kehidupan kita kok kayaknya lebih gampang gak jadi Kristen sungguh-sungguh ya. Kok kayaknya lebih susah ya sekarang mau jadi Kristen sungguh-sungguh gitu. Tapi memang itu adalah pimpinan Tuhan. Dengan maksud apa di sini? Ada tujuan Tuhan membawa kita, membentuk kita di padang gurun. Dengan maksud merendahkan hatimu. Mencobai engkau, mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Lihat, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Jadi kadangkala kita masuk ke dalam keadaan yang pas-pasan, deg-degan. Aduh, waktunya bayar ini, waktunya bayar itu. Keluarga di Indonesia minta, waktunya bayar uang sekolah, waktunya bayar cicilan rumah. Tapi belum juga ada jalan keluar. Dan Tuhan tolong itu pas-pasan. Kontrak belum diperpanjang, gimana nanti ke depan? Seringkali kita dibawa Tuhan ke dalam hal yang ke keadaan yang deg-degan. Deg-degan gitu. Gimana besok? Gimana besok? Gimana besok? Tapi Tuhan memberikan makan mana kepada orang Israel di padang gurun. Setiap hari ada mana, setiap hari ada mana. Dan mereka tidak boleh ngambil lebih daripada apa yang mereka makan satu hari. Kecuali pada besoknya hari Sabat. Mereka boleh ngambil 2 kali lipat. Kalau sehari itu mereka ngambil lebih daripada yang jatah makan mereka disisakan, maka itu akan menjadi busuk. Kecuali hari Sabat tidak jadi busuk. Ya. Jadi Tuhan membiarkan mereka cukup makan cukup, pas-pasan, nggak lebih, nggak kurang. Kok kayaknya nggak ada terobosan ya di ekonomi kita? Kok kayaknya nggak ada terobosan di keluarga kita, gitu ya? Pas-pasan semuanya. Tapi ada maksud Tuhan. Kenapa mereka ketika mereka sudah dilepaskan dari Mesir, kenapa mereka nggak langsung masuk ke Kanaan? Kalau dihitung-hitung, diperkirakan gitu ya, dengan berjalan kaki orang normal gitu ya, itu nggak 40 tahun loh dari Mesir ke Israel itu. Itu kalau jalan kaki normal 2 minggu. Kalau misalnya sama anak-anak, sama ternak, itu kan lebih lambat lagi ya, bawa ternak, bawa anak-anak, itu bisa 3 minggu. Jadi 2-3 minggu aja mereka kalau misalnya mereka mau jalan kaki. Ya malam tidur, istirahat, besoknya jalan lagi. Malam tidur, istirahat, besoknya jalan lagi kayak gitu. Itu 2-3 minggu, 3 minggu lah maksimal. Tapi kenapa harus 40 tahun? Ya. Mereka dipimpin tiang awan, mereka dipimpin tiang api, mereka dipimpin ke tempat-tempat yang gak ada air. Ya, menghadapi peperangan. Nah, ternyata Tuhan sedang mempersiapkan mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, demikian juga kita. Ketika kita menjadi Kristen, seringkali kok kita tidak melihat bunga-bunga bermekaran, pelangi indah di langit, tetapi kok sepertinya hujan, mendung, gelap. Bahkan seperti tidak ada kepastian hari esok. Kita seperti di padang gurun yang berbahaya, yang gak ada kepastian. Padang gurun kan gak ada makanan, gak ada tanah pertanian. Ya kan? Besok mau makan apa? Besok makan mana? Besok makan apa? Besok mananya datang lagi. Besok makan mananya datang lagi. Supaya apa? Di sini dididik Tuhan supaya kita mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan lagi ngedidik kita untuk tidak mengandalkan hal-hal yang materi saja. Kehidupan kita bukan hal-hal yang materi saja. Ya. Tetapi lebih daripada itu, kita diajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita diajar untuk
Hidup dulu nih di sini di dalamnya. Hidup dulu nih rohaninya. Dikasih makan dulu imannya. Tuhan gampang kok. Ternyata di padang gurun kan Tuhan gampang mendatangkan mana. Tuhan datangkan burung puyuh untuk mereka makan. Gampang buat Tuhan membuat mujizat. Ya, Firaun aja satu pasukan dibelah Laut Merah, diberhentikan airnya. Mereka bisa nyebrang, tapi waktu Firaun ngejar itu apa? Tertutup lagi airnya. Itu gampang buat Tuhan. Jadi buat Tuhan gampang untuk ya memimpin mereka langsung masuk tanah Kanaan, tanah yang penuh anggurnya besar-besar, berlimpah susu dan madu, sangat subur. Itu gampang. Mengubah keadaan kita itu gampang. Bahkan mungkin belum dirubah ke tanah Kanaan, mereka berjalan di padang gurun, tapi Tuhan juga bisa membuat padang gurun itu menjadi padang bukit berbunga, kan bisa saja. Itu gampang juga buat Tuhan, segampang menurunkan mana dari langit. Tetapi Tuhan tidak membuat seperti itu. Ya, Tuhan sedang mengajar manusia bukan hidup dari roti saja. Jadi kalau keadaan kita saat ini, mungkin kita pengen terobosan di bidang rumah tangga, di bidang ekonomi, mungkin ada masalah dengan anak-anak kita, ada masalah dengan pekerjaan kita, kita pengen terobosan, tapi tidak terjadi. Rasanya kok, ya jalan pelan, nggak stuck sih. Ya bisa dilewati dari hari ke hari, bisa dilewati. Tapi tidak ada sesuatu yang terobosan besar. Nah, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Seperti Tuhan mendetoks. Seperti Tuhan mendetoks. Tahu ya detoks ya Bapak Ibu ya. Detoks itu kan kalau misalnya tubuh kita itu banyak lemak gitu ya. Ada orang detoks misalnya dengan makan sayur-sayuran 1 minggu. Nanti makan buah-buahan 1 minggu. Nah itu yang lagi ngetren gitu ya. Makan sayur-sayuran 1 minggu, minggu depannya buah-buahan gitu. Ada juga yang intermittent fasting kayak gitu, di detox. Orang puasa itu biasanya di detox. Ada sehingga dengan puasa, dengan pola makan yang dirubah ya, sayur nggak makan nasi, nggak makan daging, itu tubuhnya itu akhirnya direset kembali jadi sehat. Nah, Tuhan sedang mendetoks orang Israel dari pengaruh Mesir. Tetapi kita lihat bahwa dalam perjalanan mereka tetap ingat Mesir. Wah, di sana makan ada bawang pre, ada semangka, ada ini, ada itu. Ya, padahal di Mesir mereka jadi budak yang tertindas. Tapi mereka ingat Mesir. Wah, di sana begini, wah di sana begini. Mereka lupa kalau dulu mereka minta tolong sama Tuhan untuk dikeluarkan dari Mesir. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Mungkin kita entah dibawa ke Hong Kong, entah dibawa ke Makau, entah dibawa ke Taiwan. Tuhan membawa kita ke dalam padang gurun. Ya. Nah, masalahnya adalah sebetulnya pelatihan Tuhan ini nggak mesti lama kok. Ini kan dikatakan ya, ada maksud Tuhan untuk merendahkan hati, untuk mencobai, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Bukan Tuhan itu nggak ngerti apa yang ada di dalam hati kita. Bukan. Tuhan itu maha tahu kok. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi maksud semuanya ini, maksud setiap kesusahan, setiap ujian, maksudnya apa? Supaya kita ini tahu bagaimana sih karakter kita, layak nggak sih kita masuk Kanaan surgawi? Layak nggak sih kita jadi warga negara surgawi, ataukah kita masih warga negara dunia ini? Nah, begitu juga orang Israel. Apakah mereka masih seperti orang Mesir? Ataukah mereka sudah layak menjadi suatu bangsa yang kudus? Ya, bangsa pilihan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Menjadi suatu bangsa tersendiri. Dengan maksud merendahkan hatimu. Ya, supaya nggak sombong. Kalau masalah cepat selesai. Semua buat Tuhan gampang menyelesaikan dengan mujizat. Tapi kalau semua selesai cepat dengan mujizat, kita akan meremehkan. Ya kan? Misal nih ya, kalau di Indonesia nih lagi ngetren orang yang pinjol kayak gitu. Nah, orang yang pinjol itu kan
nggak pikir panjang, karena bunganya besar. Terus begitu ditagih bingung, ya kan? Gampang kok buat Tuhan menyelesaikan dengan mujizat. Tapi kalau misalnya pinjol selesai, mujizat, merubah nggak? Kira-kira dia pinjol lagi nggak kalau ada sedikit permasalahan? Wah, waktu itu kan Tuhan selesaikan mujizat. Ini lagi nggak? Iya pasti. Orang sakit, ya orang sakit misalnya. Sakit karena misalnya sering banyak minum gula gitu ya. Akhirnya sakit diabetes. Gampang buat Tuhan menyelesaikan? Oh gampang, bikin mujizat buat Tuhan gampang. Tetapi kalau langsung diselesaikan, sementara karakternya belum bertobat, belum berubah, pasti dia begitu lagi kan? Udah nih, udah sembuh. Tapi karakternya belum kapok, belum berubah, belum bertobat. Terus ngapain lagi? Karena lidahnya masih suka yang manis-manis, cari cake lagi, cari minuman manis lagi gitu kan? Tidak membentuk menjadi karakter yang baru. Orang yang bertanggung jawab. Jadi segala pencobaan, segala ujian, sekolahnya Tuhan ini untuk membuat kita mengetahui sampai mana sih kita ini? Udah jadi seperti apa sih? Layak nggak sih kita ini? Bukan supaya Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu, tapi kita yang seringkali nggak tahu. Seringkali kita sudah dengar pengajaran khotbah, udah kenyang tiap hari dengerin khotbah, ya. Kita udah tahu. Tapi apakah karakter kita sudah berubah? Pengetahuan kita mungkin udah ngerti ini benar, ini salah. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita harus mengampuni gitu ya. Sudah tahu. Diam, sudah tahu. Tapi coba diperhadapkan secara langsung. Misal ketemu majikan yang cerewet, pelit, jahat. Mungkin udah nggak misuh di sini, tapi di sini masih nggak. Ya kan? Kita sudah tahu kok nggak boleh diam. Sininya diam, sininya belum diam. Nah itu jadi segala pencobaan, ujian itu untuk kita mengetahui kualitas kita ini sudah betul-betul belum murni di hadapan Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, ya, memberi engkau makan mana, ya, dikasih makan sama Tuhan pas-pasan gitu ya. Seolah-olah tidak ada terobosan besar. Kenapa? Karena kalau begitu dikasih terobosan besar, mungkin kita nggak berubah. Belum permanen perubahannya, baru perubahan di sini, belum seluruh hidup kita, karakter kita berubah, baru ngerti-ngerti aja di sini doang. Ya. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Untuk membuat kita mengerti bahwa kehidupan kita bukan hanya yang sementara ini di dunia ini saja, yang fana ini saja. Ya kita penting cari uang, betul. Kita hidup perlu uang, keluarga kita, anak kita perlu. Tetapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah perubahan kita, manusia rohani kita. Ketika kita berubah, ketika kita betul-betul berubah, maka gampang untuk Tuhan memindahkan kita masuk ke dalam tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Gampang. Tetapi asal kita bisa dipercaya dulu. Ya. Dan di sini dikatakan pakaianmu tidak menjadi buruk, tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Jadi ada pemeliharaan Tuhan. Walaupun kita di padang gurun, walaupun kita susah, ya. Kerja keras, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nah, ya nggak mungkin ya, itu cuma kiasan aja ya. Nah, intinya betul-betul banting, wah pontang-panting seperti itu. Tetapi ada pemeliharaan Tuhan. Walaupun belum ada terobosan besar, tapi Tuhan pelihara. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Jadi Tuhan sedang mendandani kita. Tapi yang Tuhan mau adalah kita cantik menurut Tuhan. Ya. Ibu-ibu tahu kan ya? Ibu-ibu tahu pasti ya. Ada orang itu
cantik itu kayak make upnya tebel gitu ya. Ada orang itu cantik alami gitu, tanpa make up pun cantik. Ada yang dioperasi sana sini, dibotok, ditarik benang, ditarik ini begini, begitu. Tapi kayaknya jadi gak cantik gitu. Nah, Tuhan itu sedang mendandani kita. Tuhan itu pengen kita cantik, tapi cantik menurut versinya Tuhan. Seringkali manusia pikir, wah saya itu bagus kalau pakai ini, kalau begini, kalau begini. Kita punya versi cantik menurut kita sendiri. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi Tuhan itu seperti Tuhan itu sedang mendandani kita. Atau seperti Tuhan itu sedang melatih kita. Seperti pelatih olahraga, pelatih fitness gitu. Ayo, saya mau bentuk otot ini kamu. Bentuk otot tangan kamu. Bentuk otot kaki kamu. Bentuk otot punggung kamu. Misalnya seperti itu. Lagi dilatih. Itu kalau misalnya istilahnya itu coach gitu ya. Atau misalnya seperti istilahnya itu salon lagi didandani gitu. Ya. Nah, orang Israel berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Kenapa? Karena mereka memberontak. Dalam pembentukan Tuhan, mereka memberontak. Mereka tidak taat. Ngomel, marah, mencurigai Tuhan. Gak bisa nih kayak begini. Maksudnya kan kayak begitu gitu ya. Jadi waktu mereka ketemu air pahit, mereka ngomel-ngomel sama Musa. Ketika mereka nggak ketemu daging, mereka ngomel-ngomel sama Musa. Ngomel, ngomel, ngomel gitu ya. Bukannya bersyukur, ada penyertaan Tuhan. Ya walaupun gak makan daging tapi makan mana. Gak ada barbecue ya, kambing guling gak ada. Tapi ada makan mana. Toh bisa makan, bersyukur. Sehari bisa dilewati, sehari bisa dilewati. Mereka gak bersyukur, mereka ngomel terus. Dan karena mereka ngomel itu, karena ketidaktaatan. Dan itu adalah pemberontakan. Ya, sehingga mereka harus berputar-putar, nggak selesai-selesai di padang gurun. Bahkan ada yang tidak sampai masuk ke tanah Kanaan tapi mati di padang gurun. Seharusnya perjalanan itu bisa ditempuh selama 3 minggu saja. Tapi karena mereka memberontak, karena mereka ngomel dalam pembentukan Tuhan, marah-marah sama Tuhan, sampai Tuhan melepaskan ular dan dipagut, mereka banyak yang mati. Ya. Akhirnya 40 tahun mereka nggak selesai-selesai di padang gurun. Nah, jadi saudara-saudara, seringkali kesukaran itu tidak selalu karena pelanggaran. Ya ada juga ya, ada juga misalnya tabur tuai itu banyak juga ya, banyak juga yang tabur tuai. Kalau dapat tabur tuai ya cepat-cepat bertobatlah. Tapi ada juga kesukaran-kesukaran di dalam hidup kita, ujian-ujian, kesulitan, penderitaan dalam hidup kita. Seperti Ayub misalnya ya. Bukan karena pelanggaran kita mengalami padang gurun kehidupan. Tetapi, karena kita sedang dididik Tuhan, kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi suatu bangsa yang kudus, siap berubah, didetoks. Mesir duniawi ini harus didetoks. Ya, cara kita berpikir, cara kita menghadapi orang lain, cara kita menghadapi orang-orang yang tidak kita sukai. Apa kita memberontak seperti orang Israel? Jangan memberontak, nurut apa maunya Tuhan, kita nurut supaya kita cepat lepas dari padang gurun. Ya. Itu yang Tuhan mau. Nah, padang gurun mau menunjukkan atau mau membuat kita mengevaluasi kita supaya kita memahami siapa sih diri kita sebenarnya ini, apa sih yang masih kurang di hadapan Tuhan. Itu tujuannya. Ya. Dan ketika kita melalui padang gurun, orang yang nuraninya bersih akan semakin dimurnikan. Tetapi orang yang nuraninya jahat akan semakin tampak jelas. Itu kan seperti orang Israel di padang gurun. Yang nuraninya jahat, ngomel. Akhirnya dipagut ular, mati. Tapi yang nuraninya bersih seperti Yosua, Kaleb semakin murni.
Dan itu tidak banyak orang yang seperti itu. Nah, padang gurun bukan maksud Tuhan untuk mencelakai kita, enggak, tapi melatih kita, mendetoks, ya, supaya kita meninggalkan Mesir keduniawian kita dan membuat kita bisa menyikapi kehidupan ini seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita bergantung kepadanya seperti kita menerima mana setiap hari. Kita percaya sama Tuhan, percaya akan pemeliharaannya, membuat kita betul-betul bergantung, bukan bergantung kepada bos A, bos B, bergantung kepada kenalan ini, kenalan itu, tapi membuat kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, tidak mengandalkan siapa-siapa, tidak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Ya. Padang gurun bisa membuat kita semakin murni, tetapi orang yang salah menghadapi segala ujian itu bisa membuat jatuh dalam dosa. Oleh karena itu yang diperlukan apa? Ketaatan, kerelaan, dibentuk, dipimpin oleh Tuhan. Ya. Ada satu lagu yang bagus sekali. Ajarku tak curiga padamu, saksikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam tanganmu ku aman, damai sejahtera selamanya. Ajarku tak curiga padamu, saksikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naunganmu ku aman, damai sejahtera selamanya. Sekali lagi, ajarku tak curiga padamu, saksikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kuatkan iman kita. Dalam tanganmu ku aman, damai sejahtera selamanya. Jadi ketika Tuhan tidak juga mengabulkan apa yang kita inginkan, tidak mengabulkan doa-doa kita seperti yang kita mau, jangan curiga bahwa Tuhan itu nggak peduli sama kita. Jangan curiga bahwa Tuhan itu pilih kasih. Kenapa kok orang lain ditolong kok saya enggak? Jangan curiga. Lakukan bagian kita, bersyukur dan percaya akan tuntunannya, akan tiang awan dan tiang apinya. Dia tidak membawa kita untuk membinasakan kita di padang gurun, tapi membawa kita, kalau kita mau nurut, kita mau taat, kita akan sampai di Kanaan.
Silakan. Saya Terima kasih Kak Ana buat firmannya. Eh, Teman-teman ada yang mau bertanya atau mau kesaksian? Barangkali silakan buka mic-nya. Lehernya kenapa Bu Lili? Agak dingin, takut angin. Suami buka kipas angin. Saya takut kipas angin. Siapa yang mau, ada yang mau itu kesaksian atau bertanya? Atau Pak Hadi mau menanggapi? Ya, kalau Pak Hadi mau. Oke. Oh, enggak. Kalau saya nggak ada tanggapan, cuma apa yang